Oke, selamat malam teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam ini. Sesuai dengan jadwal, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tentang teori gelombang wave ya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya, bisa dicek kembali di kanal YouTube ataupun bisa dilihat di web. Oke, bersama saya di Bang Estu, analis hot forex Indonesia kembali menyampaikan bahwa produk finansial yang berhubungan dengan tingkat dan daya ungkit memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga sebelum melakukan transaksi harap perhatikan kembali toleransi risiko yang disiapkan untuk membeli sebuah kemungkinan. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah pengembangan dari teori Elliott Wave. Jadi ya, selamat malam. Jadi ini merupakan pengembangan dari teori Elliott Wave ya, sesudah dia membuat tentang definisi tentang pergerakan gelombang di dalam harga. Selepas itu banyak sekali orang yang melakukan riset dan penelitian. Salah satunya yaitu Bill Wolfe ya. Jadi selain dia itu masih banyak lagi, ada yang mengembangkan pola harmoni dan segala macam. Nah, khusus untuk Bill ini dia sangat tertarik dengan satu bentuk gelombang, yaitu dari pola rising wedge ya, maupun pola falling wedge. Nah, ini merupakan bentuk pola atau pattern yang menarik perhatiannya ya. Ini adalah pola rising wedge yang saya lihat di sini. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang wolf wave, jadi ini kita lebih cenderung kepada uh, pergerakan range, terutama pada harga yang mengalami koreksi dalam bentuk pola triangle, baik yang simetris, baik itu yang ascending maupun descending, ataupun dia dalam bentuk rectangle atau pola pinan, ataupun pada polarizing wedge. Dan ada kalanya itu juga pada bentuk-bentuk pola tri-top dan triple bottom, itu juga bisa digunakan ya. Jadi ini bukan secara spesifik sebagai sistem trading yang diperuntukkan untuk trend follower. Oke, ini harap dicatat ya. Ini adalah sistem transaksi yang tidak diperuntukkan untuk trend follower. Jadi kalau sistem ini digunakan untuk trend follower, nggak cocok. Karena ini sifatnya hanya temporer, bukan untuk berselancar tren ya. Jadi ini hanya sifatnya sementara. Oke, itu yang harap dicatat ya. Kenapa saya harus menyampaikan materi ini? Menurut saya ini adalah meskipun saya tidak menggunakan materi ini untuk melakukan transaksi, tetapi teman-teman mutlak untuk mengetahuinya supaya memiliki wawasan yang lebih luas tentang berbagai macam metode yang bisa diterapkan di dalam transaksi itu. Tapi secara eksplisit, meskipun saya tidak menggunakan ini, tetapi saya lebih cenderung menggunakan trendline yang nanti juga akan tersirat bahwa trendline yang saya gunakan juga itu akan beberapa akan membentuk pola dari wave ini ya.
Halo, testing. Kedengaran suaranya? Testing, testing. Oh, sudah kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi metode dari uh, Wolfwave ini adalah hasil penelitian dari Bill Wolf selama kurang lebih 30 tahun ya. Jadi dia mengembangkan pola ini kurang lebih sekitar 30 tahun. Wah, cukup lama ya. Oke, jadi nanti kalau suara saya hilang, tolong informasikan ya. Tolong informasikan kalau suara saya hilang. Ini sekarang kedengaran toh? Suaranya kedengaran? Oke, siap. Oke, jadi ini adalah metode yang dikembangkan oleh Bill Wolf. Dia tuh bersama temannya yang bernama John Magee ya, John Magee. Jadi eh, yang menjadi pusat perhatian dia itu terutama pada pola wedgie ya, rising wedgie maupun pada pola-pola segitiga. Oke. Nah, menurut dia sesudah meneliti dari polarizing ini, dia mengambil satu kesimpulan bahwa yang perlu kita ketahui dari pola ini adalah dengan menghubungkan garis-garis ini. Karena garis ini akan memberikan satu kesimpulan akhir yang akan menjadi metodenya ya nanti ya. Oke. Jadi teori dari struktur gelombang ini didasarkan pada hukum fisika bahwa setiap aksi dan reaksi yang sama besar akan berlawanan arah. Jadi ya kembali ke itu ya, ke teori eh, pendahulunya Adam Smith ya. Jadi aksi, ada reaksi. Oke, akan menunjukkan ritme yang pasti dengan kemampuan proyeksi yang sangat berharga bagi mata yang terlatih. Oke, teman-teman bisa melihat di sini adalah dua bentuk dari struktur dari Wolf Wave, yaitu salah satunya adalah bullish struktur dan bearish struktur. Ini adalah bentuknya ya, bentuk dari Wolf Wave ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, uh, saya buat gelombangnya di sini. Dia membutuhkan 5 titik ya, 5 titik, 3 titik pada bagian bawah, yaitu yang kita hitung sebagai 1, 3, dan 5. Pada bagian atas adalah 2 dan 4. Nah, kalau ini secara gelombang dominannya, ini harus membentuk kerucut. Membentuk kerucut ya. Jadi pertemuan dari gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini akan membentuk kerucut yang dia namakan dengan istilah ETA. ETA ini adalah estimate time of arrival atau waktunya ya, waktunya. Waktu nanti dia akan sinkron dengan garis yang di atas yang disebut dengan EPA, yaitu estimate price. Ini mengenai masalah waktunya kapan akan terjadi reversal. Tetapi sebenarnya 1.4 ini adalah untuk memproyeksikan targetnya kalau muncul pola seperti ini. Jadi nanti dia akan menghubungkan poin 1 dan 4 untuk mendapatkan target proyeksi atau target entry-nya ya. Sementara yang menjadi poin paling penting yang dia sebut sebagai sweet spot adalah poin 5. Karena poin 5 ini merupakan entry point ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 ini adalah entry point. Begitu juga sebaliknya ya. 1, 3, 5 di bagian atas dan itu harus berbentuk kerucut. Oke, jadi nanti dia akan bertemu dengan garis 2 dan 4. Berbentuk kerucut akan menghasilkan eta. Dan eta kalau diluruskan akan bertemu dengan EPA atau proyeksi harga yang akan mungkin terjadi pemantulan. Oke, jadi setelah bertahun-tahun dia melakukan riset berpuluh tahun,
Akhirnya dia menemukan bahwa ada hubungan antara harga dan waktu, yaitu hubungan garis lurus antara ETA dan EPA. Oke. Dan itu terutama dia gunakan pada stok atau saham, tetapi di dalam prakteknya pola ini tidak sedinamis ini yang kita lihat, ya, tidak sedinamis ini. Jadi nanti kita harus sedikit berimajinasi untuk mendapatkan pola seperti ini. Jadi ini terdapat pada pola reversal maupun pada pola kesinambungan harga ya, continuous pattern maupun pada pola-pola reversal. Oke, jadi ini bukan untuk trend follower ya, ini harus dicatat. Oke, jadi sekarang kita akan melihat beberapa ciri-cirinya ya, supaya kita jelaskan secara rinci apa sih yang dimaksud dengan teori ini, bagaimana cara penggunaannya. Nah, kita lihat ya, beberapa identifikasi dari yang pertama yaitu tentang struktur dari bullish. Nanti kita akan lihat ke dalam chartnya supaya lebih gampang untuk memahaminya. Ini adalah beberapa aturannya ya. Saya tadi sudah menjelaskan secara rinci. Jadi dimulai dengan puncak, kita akan memulai hitungan pada gelombang baru. Poin 2 di sini adalah puncak. Poin 3 adalah bagian bawah, penurunan pertama ya, penurunan pertama. Sedangkan poin 1 adalah bagian bawah sebelum poin 2. Oke, ini secara eksplisit teman-teman juga bisa paham ya. Nggak usah saya panjang lebar ceritakan ini. Yang penting bentuknya harus berbentuk kerucut dan untuk menarik dari poin 1 ke poin 4 akan mendapatkan proyeksi target. Oke. Poin 5 adalah titik masuk untuk naik ke jalur 14. Poin 5 ya. Ini adalah sweet spot untuk mendapatkan targetnya. Oke, perkiraan harga tiba atau EPA di sini adalah garis tren yang ditarik dari 1.4. Ya, nanti ada penjelasannya Mas tentang whipsaw. Nanti ada penjelasannya. Kalau ada whipsaw, apakah ini menjadi pola yang valid atau malah justru menjadi pola yang tidak valid? Karena tidak selalu bahwa kita akan mendapatkan sweet spot di poin 5 untuk entry. Oke. Tidak selalu kita akan menemukan bahwa harga akan sampai di poin 4. Nanti itu macam-macam, ada yang valid, ada yang tidak valid. Dan biasanya yang berhubungan dengan whipsaw itu bisa menyebabkan kegagalan. Oke, bisa menyebabkan kegagalan. Oke ya, ini secara kasar ini bisa paham ya pembentukan gelombangnya, karena ini masih teori, masih materi. Nanti kita akan masuk ke dalam chartnya, mungkin lebih kita variasi sedikit nanti ya, untuk proyeksi lebih variatif. Nah, ini adalah kebalikannya dari struktur bearish. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi ini adalah kebalikannya yang dari tadi ya. Jadi poin 1 ke 4 akan mendapatkan proyeksi di EPA, dan hubungan dari sini akan mensinkronkan untuk mendapatkan titik poin untuk untuk mendapatkan pola-pola reversal di EPA di sini ya. Tapi apapun yang terjadi, ketika kita mendapatkan sweet spot point entry pada poin 5, menurut aturannya, ketika harga sudah sampai di EPA, kita mutlak keluar ya. Mutlak keluar, karena ini bukan diperuntukkan untuk follow trend. Oke, aturannya 14 di situ. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang saya buat. Teman-teman bisa cek di sini. Di sini ada ada whipsaw yang ditanyakan tadi. Nah, whipsaw ini kita harus mengusahakan bahwa gelombang dari 4 ke 5, gelombang dari 4 ke 5 itu harus bersih. Kalau tidak bersih, biasanya pola ini bisa gagal. Artinya di sini kalau dia membentuk base, harga proyeksi dari
sweet spot ini untuk naik ke poin atas, itu bisa terjadi kegagalan. Bisa terjadi kegagalan karena sini tidak bersih, banyak halangan. Oke, dari 4 ke 5 ini kan kita entry-nya di poin 5 nih. Kalau kita entry poin ke 5, harapan kita kan jatuhnya di 1,4 kita tarik, ini kan targetnya di sini. Nah, kalau dari 4 ke 5 ini banyak halangan. Halangan maksud saya ya yang kamu sebutkan tadi, yaitu whipsaw. Oke, harga yang banyak overlapping seperti itu bisa bisa menjadi gagal ya, walaupun ada yang berhasil. Nah, sebenarnya sesudah saya lihat, teman-teman, sebenarnya kita hanya mencari point entry dari sentuhan ketiga. Kalau saya simpulkan ini, kalau kita mau membuatnya jadi simple, kita nggak usah ribet-ribet seperti ini. Kita bentuk gelombang seperti ini. Cukup nanti teman-teman temukan poin ketiga aja. Poin kelima, yaitu kalau saya sederhanakan, ini sentuhan ketiga. Sentuhan ketiga ini adalah poin entry. Oke ya, sentuhan ketiga. Maksudnya di sini satu, kalau saya ubah angkanya, 1, 2, 3. Nah, sentuhan ketiga ini merupakan point entry. Tergantung nanti pembentukan tren dari sebelumnya. Kalau bisa diusahakan untuk mengikuti tren yang terbentuk sebelumnya. Kalau ini terjadi di pertengahan perjalanan. Oke, tetapi nanti diperhatikan biasnya, kecenderungannya. Biasnya kakinya ke atas atau ke bawah, itu yang penting sih. Itu yang paling penting. Jadi perdagangan dengan menggunakan gelombang seperti ini adalah kita mencoba untuk mengeksploitasi ayunan pasar ya dengan apa? Dengan exposure yang sedikit mungkin. Oke. Jadi kita ini adalah mencari saat-saat yang tepat untuk melompat dari gerakan yang terukur dengan cepat. Jadi ini seperti yang saya tegaskan lagi, ini bukan tentang trend follow ya, trend follower untuk digunakan untuk mengikuti tren. Oke. Jadi kita harus memiliki gelombang yang bersih. Itu yang pertama. Kemudian kita juga kita harus menunggu. Kalau menerapkan sistem ini kita harus menunggu. Nah, yang penting nanti bagaimana kita mengimplementasikannya dengan apa yang sudah kita ketahui ya. Metode-metode yang teman-teman lakukan selama ini, kita upgrade aja ke dalam. Karena pada prinsipnya kita membutuhkan basicnya yang kuat. Oke, ini adalah cara mengidentifikasi gelombang, memperkirakan gelombang keempat. Oke, memperkirakan gelombang keempat. Jadi ya kita harus sabar, kita harus menunggu, kita harus memiliki rencana. Begitu muncul poin kelima ya kita sudah harus siap-siap untuk entry ya. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kita mungkin tidak akan menumpukan bahwa semua gelombang itu sempurna sesuai dengan pola yang ada. Kadang-kadang juga melenceng juga gelombangnya. Nah, sekarang bagaimana kita memperkirakan gelombang keempat ini? Jadi penting bagi kita untuk terbiasa untuk melatih mata kita ketika melihat grafik. Dari gelombang satu ke gelombang yang lain. Memang kadang-kadang sulit karena banyak whipsaw, banyak ria, kadang-kadang muncul berita segala macam yang membuat struktur gelombang menjadi berantakan. Nah, itu kita akan kesulitan untuk menemukan itu. Tetapi kalau kita melatih mata kita untuk terbiasa, nah nanti ada satu indikator yang bisa kita gunakan, indikator osilasi ya, untuk melihatnya. Jadi akan membuat kita lebih mudah untuk melihat bahwa tidak harus secara dominan gelombang itu harus sempurna seperti yang teorinya ya. Oke, jadi nanti akan kita melatih. Dengan melatih ini ya kita akan mengetahui terjadinya pantulan, rebound dan segala macam. Kalau kita sudah mendapatkan mengetahui poin 1 dan 2 dan 3 ya. Kalau kita sudah mendapatkan 1, 2 dan 3, ya poin keempat ini seharusnya ya tidak terlalu sulit untuk kita temukan ya.
Nanti kita akan samakan dengan persepsi kita di dalam cara melihat eh, gelombang tentang breakout dan segala macam supaya ini menjadi satu benang merah, oke? Satu benang merah untuk mensinkronkan ya supaya kita gampang memahaminya. Oke, jadi 1, 3, 1, 2, 3 kalau kita sudah temukan ya gelombang keempat ya mestinya terletak pada bagian atas ya dalam konstruksi seperti ini. Kemudian kita sejajarkan ke titik 2. Ini bisa diparalelkan ya. Misalnya kalau kita sudah dapat 1 dan 3, garis ini kita naikkan aja. Kita naikkan aja ke bagian atas. Ya mungkin tidak akan menjadi channel harga. Ya nanti akan kita temukan ya kira-kira jatuhnya di mana. Apa kalau kita tarik dia akan sejajar atau lebih rendah atau lebih tinggi. Seperti itu. Kalau lebih tinggi ya biasanya itu juga terjadi menjadi pola yang tidak valid seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk memperoleh gambaran tentang perkiraan gelombang kelima. Kalau kita sudah mendapatkan 1, 2, dan 3, ya kira-kira di bottom ini akan menjadi sentuhan yang ketiga. Nah, disinilah kita masuk pasar. Oke, mungkin bisa lebih sedikit atau malah kurang. Oke, bisa lebih sedikit atau lebih kurang. Ini kan cuma contoh ya, nanti kita lihat yang sebenarnya di dalam grafik lebih gampang mengimplementasikannya. Oke. Nah, untuk menemukan poin yang kelima ini merupakan bagian yang paling penting ya. Merupakan bagian yang paling penting dan berharga dari analisa gelombang. Karena ini merupakan area masuk. Jadi untuk mendapatkan poin kelima ya kita beracuan pada titik 1 dan 3. Kita panjangkan aja. Di situlah letaknya angka 5-nya di situ. Macam trendline yang kita paralelkan itu juga bisa. Oke, simpelnya seperti itu. Nah, nanti ada validasi dari volume. Oke, ini adalah validasi dari volume tick. Jadi kalau kita dapatin untuk gelombang ketiga dan kelima itu biasanya mungkin ada bentuk-bentuk pola candle reversal maupun dalam bentuk-bentuk pin bar yang biasanya kita sebut sebagai anomali. Anomali dari candle, di mana candlenya mungkin kecil, tetapi volume transaksinya itu, aktivitas transaksinya itu dari volume tick itu besar. Oke, atau volumenya berat di situ, karena terdapat banyak aktivitas di situ. Jadi volume berat ini adalah konfirmasi lain bahwa harga akan berhenti atau sedang berhenti. Nah, biasanya di sini ada terjadi bouncing atau ya bisa menjadi apa namanya rebound juga bisa terjadi di situ. Oke, baik kita lanjutkan dengan selanjutnya. Tanda bahwa wave akan mencapai garis target 1 dan 4. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sesudah mendapatkan pola, harga akan sampai di target kita? Oke, yang paling penting adalah struktur dari gelombang itu sendiri. Kalau gelombang yang terbentuk dengan baik, dengan sedikit whipsaw, maka peluangnya untuk sampai ke poin yang kita inginkan atau 1,4 ditarik lurus untuk mendapatkan EPA-nya, maka akan semakin bagus apabila nanti kita melihat bahwa dari gelombang 4 ke 5 di sini clean, bersih, tidak ada candle yang tumpang tindih. Oke, jadi lebih peluangnya untuk sampai ke target itu jauh lebih besar di sini. Nah, sedangkan untuk validasi dari volume itu pada umumnya memang begitu dalam bentuk pola pattern, pola-pola yang lain, baik itu apa namanya head and shoulder, triple top dan segala macam, memang kita akan selalu divalidasi oleh volume ya. Itu hal yang umum. Biasanya akan meningkat
apalagi terjadi breakout ya. Seperti pola ini kan 24 ini kalau dia breakout nih volumenya mesti tinggi nih. Volumenya mesti tinggi. Semakin harganya turun, volumenya semakin meningkat, maka peluangnya untuk sampai ke target ya semakin besar di situ. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tanda bahwa wave tidak akan mencapai garis target 1 dan 4. Yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya apa ya, kita akan mengeceknya juga nanti tentang candle yang tumpang tindih maupun volume-volume yang rata-rata kecil ya, rata-rata volumenya kecil misalnya ya. Jadi gelombang yang terbentuk dengan buruk memiliki peluang yang lebih kecil daripada gelombang yang terbentuk dengan baik. Oke, kita tahu. Jika volume terlalu kecil atau rata-rata kecil di poin kelima, Anda patut curiga. Teman-teman bisa mengecek ya dari penurunan ini, volume rata-ratanya kecil di sini. Itu kemungkinan targetnya nggak akan sampai. Oke. Atau dia turun, kita lihat dari kita sudah entry sini harganya turun. Tetapi volumenya rata-rata kecil misalnya. Makin turun kok volumenya makin kecil. Ya waspada, mungkin targetnya nggak akan sampai. Karena gelombang 5 yang kita masuki itu bisa menjadi gelombang koreksi saja. Oke. Nah, selain itu, dari pola ini kita juga bisa mengeceknya untuk dalam bentuk candle-candle pin bar ya. Bentuk-bentuk pin bar ini penting, apalagi dia pin bar ini divalidasi oleh volume. Nah, jadi pin bar ini adalah batang vertikal terisolasi yang nonjol dari gelombang 1 dan 3. 1 dan 3 ya, 1 dan 3 ini biasanya di daerah ini muncul pin bar di sini. Pantulan-pantulannya untuk memperkuat ya. Ini adalah pola segitiga ascending ya, segitiga ascending di sini. Nah, biasanya dari poin 1 dan 3 itu akan muncul candle-candle pin bar ya. Entah dia hammer atau apa gitu ya. Biasanya cara untuk mengatasi ini adalah kita harus jeli melihat dari bias ya. Bias yaitu maksud saya harga rendahnya apakah dia meninggi, harga tingginya apakah menurun, segala macam itu harus diperhatikan. Kalau kita menggunakan metode ini. Jadi ini metode ini hanya untuk menambah wawasan kita ya, tetapi pada intinya sebenarnya bisa kita gunakan dalam transaksi kita. Nanti saya akan memberikan contoh realnya. Oke, ini adalah gelombang yang dominan, gelombang yang sempurna yang saya ambil dari stok Apple. Teman-teman bisa ngecek di sini angka 1135. Ini hubungan antara ETA dan EPA itu untuk pencapaian target dari poin 1 ke 4 itu terrealisasi. Saya tidak cantumkan volume di sini ya. Saya tidak cantumkan volume di sini. Nanti pergeseran minat yang biasa kita pahami, kita akan mendapatkan daerah retracement lagi di sini untuk entry kalau kita sebagai swinger. Tetapi sayang sekali bahwa metode ini bukan diperuntukkan untuk trend follower. Oke, jadi kita menganggap ini adalah tambahan di dalam memperkuat analisa kita. Oke, dari penjelasan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya hanya jelaskan secara singkat karena saya pikir teman-teman juga secara kasar bisa melihat yang saya gambar dalam platform ini bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita masuk ke MetaTrader. Ini untuk semua time frame ya. Karena ini lebih cocok di time frame yang kecil. Kalau kita menunggu time frame yang besar kita nggak bakalan entry-entry. Ya, tetapi ya untuk di time frame besar ya kita bisa gunakan proyeksi ini.
untuk mendapatkan target. Ya, betul sekali. Kalau kita gunakan time frame besar ya kelamaan nunggu. Oke, kita lihat contoh ya, contoh simpelnya aja ya. Eh, saya buat simple aja supaya kita gampang untuk melihatnya. Nah, yang saya sebutkan tadi, saya tidak melulu harus berpatokan dengan metode dia yang mengharuskan untuk mendapatkan poin kerucutnya ya. Teman-teman lihat di sini, saya bisa menganggap ini adalah 123 atau 135. Jadi saya bisa menganggap ini sweet spotnya di sini. Oke, sweet spotnya di sini. Kenapa saya bisa menganggap sweet spotnya di sini? Kembali ke apa yang kita pahami di sini adalah breakout pergeseran minat. Oke, jadi saya bisa menghitung retest pertama. Retest pertama ini bisa kita anggap sebagai poin satunya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 1, 3, 5 pada bagian bawah. Bagian atas 2 dan 4. Nah, untuk mendapatkan proyeksi dari harganya menurut teori, maka kita menghubungkan titik pertama ke titik 4. Jadi nanti targetnya akan sampai di kisaran kurang lebih di sini. Oke. Sedangkan secara teori ini penarikan dari 2 dan 4 ini harus membentuk segitiga seperti ini. Kira-kira ya, harus membentuk segitiga dari sini. Supaya nanti di sini bertemu garisnya antara sudutnya di sini ya. Saya buat kasar aja ya. Nah, ini harus bertemu untuk mendapatkan itu. Tetapi yang kita lihat di sini bentuknya nggak seperti itu. Bentuknya tidak perfect. Bentuknya tidak perfect. Ini malah naiknya ke atas kan. Jadi dua garis ini nggak bakalan pernah bertemu karena dia melebar. Nggak pernah bertemu karena dia melebar. Derajatnya lebar, jadi nggak akan mungkin bertemu. Jadi kita harus berimajinasi, harus mengadopsi pola yang kita pahami itu tidak mutlak, ini harus sempurna. Jadi kita bisa tarik aja, ambil 135 ini kita ambil di sini. Oke, kira-kira begini deh. Kalau kita dapat entry spotnya di sini, sweet spotnya di sini untuk entry, ya targetnya di sini. Nggak usah kita terlalu peduli bahwa harus kerucut nanti seperti ini. Karena nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang yang pola yang sesuai dengan yang dia maksud, ya kita nggak trading nanti. Oke, kita ambil beberapa contoh di sini. Untuk mengfleksibelkan apa yang dia maksud. Nah, penting bagi teman-teman adalah untuk memperhatikan bias yang pertama. Bias ini penting sekali. Bias ini penting sekali. Saya tidak mengadopsi 100% apa yang dia maksud ya, tetapi saya lebih cenderung untuk mencari biasnya dulu, seperti ini. Oke. Jadi ini saya anggap 1, 2. Satu, 2 dan 4-nya di sini, di bagian bawah. Oke. Jadi yang penting buat kita itu ada 3 kali di sini, yaitu ada sentuhan yang kita hitung sebagai yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga ini, sentuhan ketiga ini merupakan sweet spotnya, poin kelimanya di sini. Jadi di sinilah kita entry-nya di sini, di poin kelima ini, atau di sentuhan ketiganya kita entry di sini. Nah, sedangkan menurut dia kita akan mendapatkan target proyeksi dari titik 1 dihubungkan ke 4 ini, maka kita akan mendapatkan target entry-nya. Tetapi dari pola yang terbentuk kita melihat bahwa kalau kita menghubungkan titik 1 ke 4, dia terlalu terjal atau terlalu curam nanti. Ini nggak ketemu dia. Jadi kita harus fleksibel ya, nanti penerapannya harus fleksibel. Nggak usah terlalu harus bentuk polanya harus seperti yang sempurna yang seperti dia katakan. Penting buat teman-teman adalah
untuk melatih mata sih. Kalau saya lihat seperti ini, saya bisa menganggap 3 ya. 1, 2, 3. Jadi saya bisa beranggapan bahwa di sinilah adalah pola yang kemungkinan sebagai sweet spot-nya untuk entry. Ya, pada bagian bawah kita bisa adaptasi, mungkin teman-teman bisa tarik dari sini juga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Sesuai kita entry di sini, secara teori kan kita akan menghubungkan poin 1 dan 4. Nah, di sini di mana kita mendapatkan 4-nya? 4-nya di sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin di sini. Jadi kita harus fleksibel. Dari pola ini, misalnya kita mendapatkan entry di sini, tentunya kita entry di sini memiliki beberapa alasan. Kita harus temukan alasannya untuk mensempurnakan pola ini. Misalnya kita mendapatkan daerah resisten di sini. Oke, kita entry deh. Yang poin yang biasa saya tekankan adalah kita harus mendapatkan breakout dulu kan. Seperti biasa, kita harus mendapatkan breakout supaya kita paham ini sudah terjadi pergeseran minat. Seandainya pullback kembali ke daerah sini, terdapat sampai 3 seperti ini, kalau kita tarik begini, 1 dan 4 misalnya, kita akan mendapatkan targetnya pendek. Ya, memang dia targetnya pendek, nggak besar. Tetapi alangkah sayangnya, menurut saya, alangkah sayangnya, ini merupakan pola ABCD yang bisa kita lihat di sini. Pola struktur dari apa ya, dari bendera, itu bisa panjang jadinya. Targetnya nggak sekedar di sini. Targetnya adalah 100% dari perbandingan dari range ini. Perbandingan range-nya ini bisa 100% ya. Seperti teman-teman kalau kita dapatkan dari sini kan, targetnya bisa sampai di daerah bawah sini. Target range-nya kan 1:1. Targetnya bisa sampai di sini. Oke, kita lihat beberapa lagi yang mungkin yang sekarang. Jadi ini menurut saya lebih cocok untuk diterapkan di time frame yang tidak terlalu besar. Di bawah 4 jam lah ya. Oke, penting untuk kita ketahui lagi uh, sentuhan ketiga atau kita ini apa ya? mensimpelkannya. Kalau kita tunggu polanya itu nggak selalu ada, tetapi memang mungkin juga selalu ada, tapi pada time frame yang lebih kecil dan diperkecil ya. Nah, kita lihat yang 4 jam aja supaya kita satukan aja dengan trading plan yang biasa kita mainkan di situ aja. Cari sentuhan ketiga. Kalau bisa itu adalah harga yang sudah breakout pada harga tinggi mingguan ya. Ini kan 4 jam kan harga tinggi mingguan. Supaya kita mendapatkan satu pemahaman di sini terjadi breakout. Di sini terjadi breakout. Jadi kalau ada turun kembali, ini merupakan sweet spot. Poin kelimanya di sini. Kalau kita enter di sini kan resiko kita tidak terlalu besar ya di sentuhan ketiganya di sini ya. Kita hitungnya anggap saja 3. Di sini kita entry. Mungkin sebelum sampai di sini pun kita sudah mulai entry di sini. Entry pertama buy di sini. Ya kan? Entry kedua cari aja di supportnya di sini. Jadi ada 2 kali entry. Ya sudah kalau entry ya tempatkan resiko di bawah. Oke, targetnya bagaimana? Apakah kita akan mengacu pada 14? Kalau kita mengacu pada 14, kita mungkin sampai sekarang belum akan sampai targetnya. Karena struktur harga yang terbentuk di sini itu terjal ya. Garis 1.4 ini terjal. Nggak ketemu targetnya di sini. Kalau kita adopsi seperti itu. Tetapi kalau teman-teman sedikit berbijaksana, sedikit merenovasi dari struktur ini, kita miringkan menghubungkan 2 titik atas, target kita udah dapat di sini. Atau kita mau tarik dari gelombang ini, ambil dari sudut yang bawah, kita akan mendapatkan target yang lebih jauh di sini. Jadi ini fleksibel sekali ya. Namun untuk membantu teman-teman bisa menggunakan MACD ya. MACD kita hanya melihat, karena ini saya gunakan di 4 jam ya. Kita bisa terbantu sekali menurut saya ya. Kita akan terbantu sekali dari MACD ini. Misalnya kita beberapa ambil contoh di sini ya. Biasanya MACD itu menggambarkan siklus harga ya. Menggambarkan siklus harga. Misalnya ini teman-teman tandai ini adalah
yang paling rendah, pertama, anggap saja pertama ya, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti di 3 ini ketika terjadi perpotongan di sini, ini bisa menjadi satu acuan entry. Oke, karena MACD menggambarkan siklus. Atau teman-teman mau mengambil dari pola yang bagian atas, ini kita bisa menganggap sebagai yang pertama. Ini hanya variasi aja ya, bukan sesuatu yang harus kita terapkan secara murni ya, karena ini pakai alat bantu MACD. Oke, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan ini merupakan yang ketiga di sini. Oke, jadi ini bisa menjadi acuan dari gelombang wolf wave. Ini adalah gelombang point titik 5-nya sebagai sweet spot untuk entry di sini. Oke, 1, 2, 3. Kita cocokkan di sini 1, 2, 3 di sini. Itu hanya sebuah adaptasi ya, bukan secara mutlak kita harus gunakan. Ini sebuah adaptasi aja. Kita meskipun kita tidak menggunakan indikator, ya nggak ada salahnya untuk melihat-melihat juga kan. Nah dari sini kalau kita menghubungkan satu titik ke titik ini nggak bakalan ketemu targetnya. 1 ke 4 ini nggak bakalan ketemu. Nggak. Jadi kita harus renovasi lagi dari garis ini. Kita hubungkan titik low-nya ke sini. Kalau begini ya ketemu di sini. Ketemu di sini. Nah kalau menurut teorinya, itu kan harus perfect ya. Mungkin bisa kita lihat dari sini. 3 titik di sini. Kita anggap ini adalah sweet spot-nya karena di sini sudah terjadi pergeseran minat di sini. Pergeseran minat. Dan di sini adalah 2 dan 4-nya di sini. Oke. Jadi pada bagian atas adalah poin 1, 135, 135. Di bawahnya adalah 2 dan 4. Untuk mendapatkan target pada sweet spot ini, kita tarik dari 1 dan 4. Nah, kalau ini masih masuk akal karena tren yang kita tarik ini tidak terjal atau tidak terlalu curam. Jadi masih dapat di sini. Oke, masih dapat di sini. Nah, sekarang kita lihat ke euro misalnya. Apakah yang terjadi konsolidasi ini bisa kita juga terapkan? Bisa kita juga terapkan. Kita cek aja ya. Kalau konsolidasi maka kita akan mendapatkan banyak gelombang pada MACD seperti ini. Tapi mungkin kita perlu melihat pada frame yang lebih besar. Ini adalah ascending triangle ya, ascending triangle, di mana kita kalau kita lihat di 1 jam ya jadi banyak. Kalau ya kita lihat di time frame yang lebih besar, mungkin kita hanya akan mengambil kisaran 3 aja di sini ya. 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3. Ini kan divergensi ya. Di sini divergensi, di sini konvergensi. Nah, untuk mendapatkan point entry-nya berada di sini. Kemudian untuk proyeksinya, kalau kita tarik dari sini pada bagian di sini hubungkan ke titik ini, ya harusnya sudah selesai di sini. Harusnya sudah selesai. Tapi kalau kita ini menganggap bahwa ini adalah pola naik yang sudah keluar dari zona akumulasi dia breakout, pada umumnya kan kita akan menunggu entry-nya di sini, mengambil posisi entry-nya di daerah sini dan di daerah sini, plus minusnya ya, kita akan mengambil 2 kesempatan entry di sini. Jadi supaya kita bisa menganggap bahwa ini sebenarnya pola konsolidasi yang cukup lama dengan harapan bisa kembali ke sisi atas. Untuk euro ya, untuk euro. Nah, kalau kita lihat pada bagian atas di sini, kalau kita hubungkan 2 titik tertinggi ini untuk mendapatkan poin kelima entry di sini, kita akan terfloating di sini, terfloating pada bagian atas. Oke, jadi perlu direnov seperti ini. Oke,
Untuk menjadi, kita harapnya ini menjadi triple top, malah ini menjadi double top misalnya seperti itu. Karena kenaikan ini belum selesai, baru dia breakout pada sisi atasnya. Breakout pada sisi atas harusnya kita entry-nya di sini kan, masih untuk mengharapkan harga naik kembali. Nah, sedangkan untuk proyeksinya, proyeksi harga kita bisa ambil dari lengannya ya di sini. Lengannya di sini. Kita tarik dari yang berlawanan ya. Harga high ketemu harga low di sini untuk mendapatkan proyeksinya. Jadi kalau kita gunakan 14 ya nggak ketemu. Tetapi menggunakan harga tertinggi pada sebelah kiri dan harga rendah, high dan low-nya untuk mendapatkan harga di sini. Untuk jangka besarnya ya. Tetapi kalau kita hanya menggunakan misalnya di time frame 30 menit ya nggak usah untuk gunakan scalping itu ya bisa aja. Tidak usah terlalu ribet. Seperti ini misalnya 13 ya, 123 atau 135. Di sini entry point-nya. Pada bagian bawah ya kita menganggap aja ya kira-kira, karena ini nggak ada yang sempurna pada bagian di sini. Kita ambil aja, tarik aja dari satu ke sini. Kira-kira aja ini tidak dapat targetnya. Ini lebih cenderung kepada koreksi ya, korektif di sini. Oke, untuk yang pendek-pendek kita ambil contoh aja ya. Saya lebih suka dapatnya kira-kira aja, kira-kira dapat sentuhan ketiga itu merupakan sweet spotnya. Sempurna atau tidak sempurna itu namanya harga banyak apa? Banyak faktor X-nya ya. 1, 2, 1, 3, 5. Kalau kita berdasarkan teori kan 1, 4. Ya sampainya di sini. Tetapi kalau kita adaptasi dari sini, harga tinggi kita tarik ya targetnya bisa di sini. Yang nggak valid di polanya bisa valid di sini. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3 di sini. Pada bagian atas juga kita mendapatkan 3 point entry. 1, 2, 3 atau di sweet spotnya 5. Ya ini nggak ketemu. Kalau kita tarik dari 1,4 kan jatuhnya di bawah nih. Ini 1,4 jatuhnya di bawah. Sementara di sini terhalang support di sini. Oke, ini merupakan bentuk pola dari yang terbentuk di sini. Saya nggak mau buat ribet, saya lebih cenderung mengambil poin 3-nya ya, 1, 2, 3 atau 135-nya. Ini merupakan poin entry. Kalau dia nggak jebol ya udah saya entry. Sedangkan untuk targetnya saya juga tidak menerapkan 1,4 seperti harus begini, enggak. Saya lebih cenderung mengambil pendekatan dari trendline yang ada. Trendline yang ada mungkin saya bisa gunakan dari titik terendah ke titik tertinggi seperti ini. Low internal trendline ya, 1, 2, low-nya, low di sini harga high-nya. Maka ini bisa menjadi target berikutnya. Sampai atau nggak sampai saya nggak tahu. Yang penting kurang lebih jatuhnya di situ. Yaitu di 30 menit. Nah, oke, sambil berjalan mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi kan ini tidak terlalu ribet ya. Ini hanya masalah sudut pandang aja sih. Ada yang punya posisi kah? Posisinya di mana nih? Di mata uang apa? Masalah sulit dan nggak sulit itu kita ambil yang bagusnya aja. Kita ambil bagusnya aja. Kita fokus pada tren yang terbentuk ya. Kita kembali kepada apa yang kita pahami. Saya sih mengambilnya dari proyeksinya aja ya. Proyeksi dari saya mengubah proyeksinya, kemudian yang saya pakai adalah sentuhan di poin 5-nya, di sweet spot-nya. Jadi saya nggak mentah-mentah pakai itu. Misalnya ini ya,
Misalnya ini ya, kalau kita lihat ini, saya lebih cenderung ambil ini untuk mendapatkan proyeksi harga. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting trennya sesuai, tren kecenderungannya sesuai seperti ini. Saya lebih cenderung begitu. Karena yang kita transaksikan ini kan lebih banyak ke itu ya, ke oke, GJ. GJ. Oke. Oke ya. Nah, menurut Mas Budi, posisi GJ ini lebih cocok beli naik atau beli turun nih? Mas Budi, ini lebih cocok beli naik atau beli turun? Turun ya? Oke. Nah, eh kita lihat ya. Kita lihat ya. Kalau kita perhatikan dari harga puncak tahunan tahun ini kan double top ya. Double top. Oke. Sedangkan harga rendahnya ini pekan lalu berada di sini. Harga rendah pekan lalu berada di situ. Oke. Nah, kalau kita lihat secara struktur sebenarnya ini sudah breakout. Secara struktur ini sudah breakout pada hari Jumat yang lalu. Secara struktur ya, sudah breakout. Jadi memang kalau secara teknikal harusnya di apa di shadow ini itu adalah entry ke sisi bawah yang pertama. Harusnya ya, di sini merupakan entry pertama. Kalau dia sempat naik lagi berarti entry keduanya berada di sini. Oke, entry pertama, entry kedua. Ini adalah harga high-nya, resikonya ya bisa bisa berada di posisi di sini penempatannya. Nah, sekarang oke, ini sudah pecah struktur secara teknikal. Nah, di mana kita akan menempatkan targetnya? Kita akan menempatkan targetnya di mana? Kalau berdasarkan proyeksi sesuai dengan teori yang tadi, bisa aja di sini ya. Gimana nih? Oke. Nah, kalau secara pribadi saya pandangnya ya, yang penting ini strukturnya udah ada pecah. Mungkin saya lebih cenderung akan membuat posisi untuk targetnya berada di sini. Sini ya, targetnya ya. Kalau arahnya sesuai. Targetnya kurang lebih di 153 untuk targetnya. Alasannya kenapa di sini? Alasannya saya lebih cenderung melihat harga ini kan 3 candle naik ya. 3 candle mingguan naik. Jadi untuk mendapatkan keseimbangan ini harusnya berada di sini, di poin ini. Kurang lebih di sini. Untuk targetnya ya. Target minggu ini ya. Target minggu ini. Target minggu ini berada di sini. Target jualnya berada di sini. Oke. Kalau dia mau lolos ke bawah ya jauh lebih bagus. Nah, kita lihat lagi kalau dia terjadi breakdown lagi itu jauh lebih bagus. Saya sudah menempatkan beberapa posisi pada bagian atas. Di sini saya sudah jual. Kemarin saya sudah jual. Uh, Waktu dia break break ini, break candle
Ini kan indikasi pertama ya. Indikasi pertama di sini saya sudah pasang order sell-nya di sini sudah pasang duluan. Sudah ketemu, udah floating untung di sini. Nah, ini struktur yang dia pecah dan ditambah lagi dengan struktur yang ini juga sudah pecah. Oke. Jadi yang menjadi kunci dari pemecahan struktur di sini kalau hemat saya lebih cenderung mengambil harga rendahnya mingguan. Kalau harga rendah mingguan ini pecah, itu menjadi lebih sempurna. Oke, harga mingguan ini yang dia pecah itu akan menjadi pola yang menjanjikan untuk ke sisi bawah. Harapannya sih begitu ya. Saya mengambil dari mingguan ya di kelompok yang kedua di sini untuk targetnya. Untuk GJ ya. Kalau untuk Euro memang kalau kita lihat secara teknikal seperti yang kita bahas dari pekan yang lalu, memang kalau saya lihat sih lebih cenderung secara tren panjang memang ke bawah, ya kan? Jadi kalau untuk ini kita bisa ambil posisi beli tapi tidak ditahan terlalu lama. Oke, boleh ambil posisi beli tetapi tidak boleh terlalu lama. Karena secara kita lihat di sini pemecahan struktur ini kan kita tahu nih ini uh, lebih cenderung ke sisi bawah, ya kan? Lebih cenderung kepada sisi bawah. Jadi ya pendek-pendek aja, nggak usah ditahan terlalu lama. Oke, nggak usah ditahan terlalu lama. Karena meskipun di sini kita lihat terjadi pola segitiga ke sisi atas, tetapi secara tren ini tren kuatnya memang ke sisi bawah. Oke, masih lebih ke sisi bawah. Sementara kalau secara fundamental ini EU ini tertinggal jauh dengan Amerika ya. EU ini tertinggal jauh dengan Amerika. Kalau EU ini masih berpikir inflasi ini masih sifatnya sementara untuk menaikkan suku bunga tahun ini dan tahun 2023 masih sangat tidak mungkin katanya. Sementara inflasi makin naik. Oke, masih naik. Nah, kalau kita lihat secara struktur ini harusnya ini masih struktur turun. Jadi pola misalnya kalau teman-teman hanya mengambil dari pola 4 jam dan 1 jam, posisi beli itu sebaiknya bukan posisi yang bisa kita hold. Jadi cerita naiknya belum ada ini ya. Ini hanya merupakan bouncing-bouncing aja. Oke, bouncing-bouncing aja. Tetapi kalau misalnya dia sempat melewati resisten ini, ya skenario-nya berubah. Kalau dia sempat melewati resisten ini, skenario-nya berubah. Skenario-nya sudah ke sisi atas. Oke, skenario-nya udah ke sisi atas. Ini nggak boleh lewat nih. Kalau lewat ya ke atas. Ya, selama dia bawa di sini ya kita masih ke sisi bawah. Ini merupakan harga tengahnya kan di sini. Harga naik lainnya di sini. Oke, sementara untuk pound sterling, pound sterling saya sudah mulai melakukan jual, tapi saya bertahap ya, saya nggak langsung jual. Saya hanya sanksi aja, menyangsikan. Memang ini kalau secara pola yang terjadi sekarang, struktur ini, struktur pola candle ini, double tower ini, itu sebenarnya sama aja yang terjadi. Ini kan terjadi di daily ya. Sekarang yang terjadi ini di 4 jam, sama kan? Kelihatan nggak? Ini 4 jam nih, double top, double tower. Nah, yang tadi saya perlihatkan ini adalah yang di daily. Konteksnya sama. Konteksnya sama. Kalau secara daily, secara range, ya mungkin harga akan sampai di sini. Harga akan sampai di sini. Cuma ya, nah yang namanya harga kan tidak
jarang sekali langsung terlipat begini ya. Mestinya kan ada satu kali pola lagi untuk eh, entry ke sisi bawah. Ini kalau di time frame kecil ya bisa bisa terjadi penurunan. Saya masih apa? eh, Kira-kira di daerah sini lebih lebih apa sih? Lebih kuat untuk menahan posisi selnya. Kalau lakukan sell sekarang ini mungkin posisinya belum bisa ditahan terlalu lama ya. Kalau kita gunakan time frame daily. Tapi kalau untuk 4 jam sih oke-oke aja lah. 4 jam ini kan di sini kan daerah sell ya. Daerah pantulan kan, bouncingnya di sini. Harusnya sellnya di sini kan. Oke, kalau untuk Aussie, Aussie kalau secara internal trend ini harus bouncingnya kemarin sih. Bounce-nya di sini. Cuma bisa diantisipasi di daerah sini sih. Ya, ini saya lihat sebagai konsolidasi yang cukup kuat di sini. Mungkin di sekitar 61 ya, kurang lebih lah di situ. Kalau Aussie ini tergantung dari itu sih ya, dari situasi ekonomi Cina sih. Kalau biasa kalau ekonomi Cina bagus, dia kuat. Tapi kalau misalnya laporan ekonomi Cina kurang bagus, biasanya Aussie nggak terlalu kuat. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini dari periode yang lebih kecil bisa jatuh di sini ya. Kalau dia terapkan dari pola tiganya ya, isi 1 2, ini sekali lagi bisa lah. Kalau jebol ini ya jebol ke sisi bawah. Kalau enggak ya dia mantul lagi di sini. Oke, ada yang perlu kita lihat lagi? Iya, cenderung ke teknikal aja. Itu kalau untuk fundamental itu hanya fundamental dan kebijakan itu bisa berubah-berubah. Sedangkan data itu sementara untuk data sih ya apa ya? Kalau data itu kadang data sudah terjadi karena kadang nggak jauh nggak jauh apa, nggak terlalu dominan sih, nggak terlalu dominan sih. Kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke teknikal. Kalau untuk eh, fundamental itu ya diketahui tapi nggak diketahui tidak merubah keputusan transaksi. Kalau fundamental tidak tidak merubah apa yang sudah kita rencanakan. eh Kalau kita lihat untuk emas ya, emas ini kan sekarang juga terjebak ya di sini di bawah resisten 183.435.
Ini resisten. Di sini saya lihat strukturnya rata di pada bagian bawah. Ini lebih cenderung korektif ya. Lebih cenderung korektif ya. Untuk emas. Kalau kita lihat ke 4 jam memang membentuk kaki yang ke atas. Kalau dia membentuk kaki ke atas seperti ini, ya semestinya masih ada sekali dua kali naik lagi ke posisi atas untuk menyamakan pada area sekitar sini harusnya ya. Kalau untuk emas sih saya masih melihat ada potensi untuk ke sisi atas ya. Nanti kalau misalnya dia breakdown seperti break ke sisi atas ini bisa lari ke atas. Tapi kalau dia masih tertahan juga di daerah sini ya nanti ujung-ujungnya jatuh lagi di sini di angka 1,8. Mungkin balik ke 1,8 ya kalau nggak ada pergerakan dalam beberapa hari ini. Kalau untuk emas sendiri sih lebih banyak dipengaruhi dari tingkat suku bunga obligasi ya, tingkat suku bunga obligasi real, tingkat suku bunga obligasi yang mempengaruhi harga emas biasanya seperti itu. Saya tidak terlalu yakin bahwa emas akan jatuh di 1,6. Untuk saat ini ya, saya tidak terlalu yakin karena eh apa ya? Kalau kita lihat secara proyeksi teknikal, untuk saat ini tuh jatuh ke 1,6 itu kayaknya belum akan terjadi ya. Kalau 1,6 kan di sini ya. 1,6 kan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat secara bulanan, memang disitulah letaknya secara teknikal harga harus turun karena pola yang ini sama persis dengan yang di sini. Itu dari 10 dekade, 1 dekade yang lalu di sini. Pola yang sama, nggak jauh berbeda. Oke. Cuma bedanya di sini ada dua candle lanjutan di sini. Dua candle ini yang menahan pola. Dia tertahan di sini. Jadi dia masih akan di sini. Kalau ditanya soal mungkin dan tidak mungkin jatuh ke posisi 6, ya mungkin terjadi ya. Namanya ini transaksi dua arah yang mungkin saja terjadi. Tapi kalau ini terjadi dalam waktu dekat sepertinya belum. Kenapa? Karena eh, kalau dia cerita buat naikkan suku bunga, dia kan embuskan isu dulu kan. Orang sudah beli isu kan. Tetapi di samping itu kenyataannya, kenyataan sekarang inflasi itu tinggi. Inflasi itu tinggi. Dan salah satu aset yang berseberangan dengan inflasi ya emas. Makin tinggi inflasi ya emas makin kuat gitu kan. Nah, selama ini ya rumor yang menahan harga emas naik kan rumornya akan menaikkan suku bunga pada bulan 3. Dan secara dari dot plotnya juga menggambarkan bahwa tahun ini akan terjadi kenaikan minimal 3 kali atau 4 kali kenaikan suku bunga. Nah, kalau kalau sampai dia naik suku bunga nanti, ini inflasi sudah berjalan dari hampir 5-6 bulan sudah tinggi kan? 5-6 bulan ini sudah tinggi. Begitu dia naikkan suku bunga, otomatis harus ada satu apa ya? Satu toleransi terhadap tingkat inflasi itu juga nggak mungkin turun balik lagi ke target banknya yang 2%. Sementara saat ini sudah 6% inflasi itu. Dia bisa turunkan berapa lah. Nanti sudah persuasif, harga itu sudah sangat persuasif nanti. Mungkin akan turun, pasti akan turun inflasi. Tapi saya rasa mereka juga harus beradaptasi dengan inflasi yang lebih tinggi dari targetnya. Gitu loh. Jadi buat saya emas masih akan bertahan di zona ini. Dalam waktu dekat ya, bukan jangka panjang. Jangka panjang saya nggak bisa lihat secara jelas.
Tapi yang jelas emas ini kecenderungannya bertahan di situ. Karena dia terjepit antara rumor dan inflasi. Inflasi itu kan nyata. Sedangkan kenaikan suku bunga kan bisa berubah gitu loh. Kenaikan suku bunga bisa jadi, bisa nggak jadi. Bisa lebih besar, juga bisa lebih kecil kan. Serba nggak pasti. Sementara yang di depan kita ya inflasi memang tinggi. Nah itu yang masih membuat emas bertahan di area 18. Itulah. Coba bisa dibayangkan, dia nggak ada cerita, nggak hembuskan rumor dulu, naikkan suku bunga. Jadi nggak jadi ya nggak tahu. Tapi nyatanya dia hembuskan itu ya menahan harga emas. Harga emas tertahan di situ. Nah, bukan cuma semata-mata itu ya, semata-mata juga masalah eh, kenaikan imbal hasil dari suku bunga obligasi atau surat utang negaranya. Nah, kalau misalnya surat utang negaranya semakin murah kan berarti semakin murah itu berarti kan bunganya semakin tinggi. Kalau suku obligasinya semakin mahal, maka bunga obligasinya kan semakin kecil. Itu yang dijadikan alat untuk apa? eh, Menahan harga emas untuk saat ini. Itu aja sih saya lihat. Kalau masalah suku bunga nanti-nanti aja lah. Yang di depan mata kita ini ya inflasi yang sekarang terjadi. Yang masih menahan harga emas di angka 18. Kalau secara teknikal saya masih melihat bahwa emas masih ada kecenderungan untuk ke sisi atas karena kelihatan dari kakinya yang menguat secara teknikal ya. Terlepas kapan saya juga nggak tahu. Kalau saya tarik dari secara bias, saya melihat ini masih cenderung masih akan naik sekali lagi, dua kali lagi. Tapi naiknya juga tidak signifikan ya. Jadi secara konteks ini mungkin akan terkurung di daerah sini. Secara range ini akan terkurung tetap di daerah ini. Sementara yang terjadi pada tahun 2011 dan 12 ini berlangsung sekitar 1,5 tahun ya di sini. Dan ini juga hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun belum memberikan satu indikasi bahwa harga akan turun membentuk pola turun seperti ini. Belum ada. Di sini belum ada. Sama sekali belum ada. Yang terjadi di sini belum ada yang condong miring ke bawah. Masih seperti yang berada di sini. Kakinya miring ke atas. Ini kakinya miring ke atas. Masih ada potensi lagi untuk naik. Tapi ya tidak signifikan ya. Tidak fluktuatif besar-besar gitu. Karena uh, dana untuk investasi emas juga terpecah kan, terpecah ke kripto sekarang. Banyak instrumen investasi yang menjadi pilihan aset untuk investor. Oke, saya pikir cukup ya. Oke deh, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang WOFF. Kita akan bertemu dalam seri Facebook Live minggu depan. Kita minggu depan hanya itu aja sih. Nggak sempat ikut juga nggak apa-apa, nanti ditonton videonya, diulangi aja. Uh, Oke, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.